Hai, welcome back di Wisdom and Invest dengan saya Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa saham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman atau dibahas di YouTube ini, maka silakan ya. Langsung aja drop di kolom komentar, nanti akan saya bahas setiap hari Senin dan hari Rabu. Kecuali kalau pas kebetulan saya lagi berhalangan nih. Jadi mohon maaf, mungkin waktunya akan saya ganti atau akan tertunda di hari Senin berikutnya atau hari Rabu berikutnya. Oke, langsung saya share dulu monitor saya. Contohnya kayak ini nih, pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu udah masuk. Nah, kebetulan nih belum ada lagi pertanyaan tentang saham, jadi nanti kita akan bahas aja saham-saham yang masuk ke dalam screener. Kita juga akan update market, kita mau lihat kondisi IHSG-nya bagaimana, masih bisa lanjut atau enggak, dan ada nggak sih sell on May on and go away-nya itu, sell in May and go away-nya itu beneran nggak sih gitu loh. Gimana sih kondisinya? Apakah kita harus kabur? Apa enggak nih? Lalu ini ada sih beberapa komen yang masuk ya, tapi bukan pertanyaan. Ini kayak ini kemarin kan ada yang nanya Pegas, nanti kita intipin lagi ya, Pegas kayak apa, lalu Inco dan beberapa deh, terutama saham banking. Barangkali teman-teman ada nih yang lagi pegang saham banking atau bahkan masih nyangkut. Nah, nanti kita bahas ya, kira-kira resistnya di berapa sih, bisa nggak ke area sana. Lalu ada yang komen nih sistemnya bagus dan simple. Sayang nggak terjangkau buat modal yang masih kecil karena langganannya mahal. Sebetulnya nggak mahal juga ya. Karena kalau mau dihitung per hari itu sekitar kalau nggak salah kemarin si admin bilang bahkan 15.000 per hari tuh. 15.000 per hari dengan paymentnya tuh per 2 bulan. Jadi kalau yang paket komplit itu 900.000 per 2 bulan. Teman-teman dapat bot, screener, edukasi, konsultasi, stock pick, dan room member. Nah, room member ini sebetulnya ada coach kita yang akan mengguide atau real time trading ya. Jadi saat dia lagi call suatu saham yang bagus, dia akan share ke teman-teman juga di-sharing trading plan-nya. Bahkan kadang-kadang dia langsung open portonya dia gitu. Dia isi portonya itu ada apa aja. Karena kadang-kadang kan sebenarnya yang dia share saham-saham menariknya itu ada banyak banget ya. Tapi kan nggak mungkin semuanya dibeli. Jadi kadang-kadang dia share aja langsung gitu biar nggak ribet isi portonya tuh apa aja sih. Jadi kalau yang mau ikutan maka silakan. Tapi kalau nggak mau ikutan, mau pilih saham sendiri, sebenarnya nggak apa-apa. Karena itulah kita bikin bot ini supaya teman-teman bisa analisa mandiri dan kita nggak perlu di kapal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya member kita ada ratusan ataupun ada ribuan, itu nggak akan mengganggu apapun. Semua masing-masing punya stylenya sendiri, punya saham pilihannya masing-masing. Jadi kita nggak akan rebutan atau cakar-cakaran di saham yang sama gitu. Jadi kalian bebas ya menganalisa. Nggak perlu ngikutin komando dari satu orang doang di dalam grup itu. Kalian bebas menganalisa mandiri, bahkan kalau mau yang paket murah, bisa loh berlangganan botnya aja. Itu kalau nggak salah, kalau bot dan screener only, 1,1 juta per 3 bulan. Jadi jauh lebih hemat lagi. Sehingga kalau kalian memang udah terbiasa trading mandiri atau misalnya, aduh aku nggak bisa nih bergabung di komunitas-komunitas, di grup-grup, karena kalau misalnya banyak orang yang ngobrol, jadinya nggak konsen tradingnya. Saya lebih suka tradingnya mandiri, eh, jadi nggak ada noise-noise gitu ya, yang kasih masukan, oh ini bagus nih bagus, atau ada yang pamer porto, jadinya nggak konsen gitu. Nah, it's okay, justru itu bermanfaatnya di sana. Kalian bisa ngambil yang 1,1 per 3 bulan, 1,1 juta ya per 3 bulan, dan kalian bisa trading mandiri. Cara pakainya kan gampang banget ya. Saya sering share juga di Instagram. Usahakan fokuslah ke saham-saham yang ada momentum birunya. Karena itulah saham-saham yang bagus, yang bisa kita swingkan. Saham-saham yang uptrend setidaknya dalam time frame yang minor gitu. Kalau bisa di swing panjang ya bagus. Tapi kalau misalnya ternyata sinyalnya udah untuk keluar ya kita juga.
bisa keluar gitu dan pilih saham yang lain. Oke. Dan itu bisa dipakai di time frame berapapun. Jadi botnya ini tuh real time, live gitu ya, real time bahkan sampai ke 5 menit. Jadi kalian bisa request per 5 menit, bisa sih 1 menitan, tapi kita jarang pakai ya. Bisa 1 menit, bisa 5 menit. Nah, kalian tinggal request. Jadi kalau yang mau fast trading silahkan, yang stylenya swing silahkan, yang stylenya swingnya lebih panjang maka silahkan. Jadi bebas banget. Nah, buat yang suka fundamental atau stylenya itu adalah lebih ke investing. Sebetulnya kita memang nggak spesifik ke sana sih ya. Tapi di grup kita tuh memang ada teman-teman atau coach yang dia memang stylenya fundamental juga. Dia padukan sih fundamental dengan teknikal. Jadi fundamentalnya bagus. Misalnya ada laporan keuangannya gimana gimana gimana, ada right issue atau ada corporate action yang menarik itu biasa di-share. Tapi tetap entry-nya itu menggunakan teknikal, gitu ya. Jadi kalau merasa nggak terjangkau, modal masih kecil, jangan khawatir. It's okay. Pantau aja YouTube ini atau pantau aja di Instagram. Kadang-kadang kita ngasih chart gratis. Jadi pastikan follow Instagramnya Wisdom and Invest. Nanti kalau udah ada duitnya, udah terkumpul, mau pakai mau berlangganan dengan botnya Wisdom and Invest, maka silahkan banget. Oke? Ya, thank you ya. Kalau ada yang merasa sudah channel ini sudah bagus. Ini tapi yang di komen lagi bahas fundamental loh sebetulnya. Saya jarang-jarang sih ya bahas fundamental karena memang basicnya itu lebih ke trader. Makanya saya punya sertifikasi juga CTA gitu. Tapi saya pelajarin fundamental dan saya punya komunitas di bidang fundamental. Menurut saya tetap itu akan bermanfaat ya. Meskipun saya adalah seorang trader, saya bukan pure investor dengan fundamental, tapi tetap menurut saya itu sangat bermanfaat untuk dipelajari. Oke, saya mau sharing ini ya. Oh, ini dia. Ini kondisi porto saya. Ini sebenarnya saya baru buka sih yang di Stockbit. Kita tuh sebenarnya ada rekanan sekuritas. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang tidak terjangkau, lalu mau buka aja rekening sekuritas, bisa ngedapetin botnya secara gratis. Selama aktif bertransaksi, botnya itu gratis. Tapi tentunya yang gratis ini terbatas ya, jadi nggak full, nggak ngedapetin chart win. Chartnya itu agak berbeda untuk yang nasabah, kecuali transaksinya tuh memenuhi minimum. Kalau transaksinya banyak, besar, maka bisa mendapatkan bahkan sampai full fasilitas. Jadi disesuaikan dengan kondisinya nih. Untuk rekanan sekuritas kita ada beberapa, nanti coba sebentar saya share ya. Nah, ini rekanan kita. Jadi kalian tinggal lihat aja di scroll ke bawah. Itu kan ada deskripsi dari video ini ya. Itu ada nomor kontak admin. Jadi kalau mau nanya-nanya cara buka rekeningnya bagaimana atau mau dipanduin, berlangganannya bagaimana, botnya seperti apa aja yang didapat, itu silakan. Ini di Telegram, satu win admin, satu win clients, lalu ada nomor WhatsApp-nya, hanya menerima WhatsApp ya, jangan telepon. Dan itu bukan ke saya, tapi ke admin. Jadi kalau kalian panggil, jangan panggil Cijuli, karena beda orang. Takutnya nanti salah manggil lagi, dikirain saya. Padahal enggak itu. Itu adalah admin kita. Lalu ini Instagram, juga kita punya TikTok. eh ya, rekanan kita itu ada Stockbit, ini kode komunitinya, ada MNC, ada Investasiku, by Mega Sekuritas, ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Nah, jadi silakan ya kalian eh ini aja tanya-tanya dulu kira-kira aplikasinya yang mana sih yang oke gitu ya. Atau kalian sudah ada pilihan, maka silakan diskusikan dengan adminnya. Barangkali nanti kalian aktif bertransaksi bisa ngedapetin botnya secara gratis gitu ya. Buat kalian yang modalnya masih kecil-kecil, nah silakan buka aja rekening dulu lewat rekanannya Wisdom and Invest. Itu pilihannya banyak. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan seleranya kalian tuh mau yang mana ya. Nah, ini contohnya saya lagi cobain aplikasinya Stockbit ya.
Saya rasa yang udah sering trading tahu lah ya aplikasi Stockbit. It's okay banget. Dan tentunya tools yang saya pakai untuk trading saya adalah tools yang Wisdom Invest. Ini yang saya pakai dari 21 trade, semuanya win dan ini kondisi porto saat ini masih ada nyangkut satu. Tapi mudah-mudahan segera bisa jadi hijau dan segera bisa saya realisasi. Isinya nggak banyak ya. Ini tuh foto saya, nama saham-sahamnya saya tutup demi privasi. Kadang-kadang saya suka share tuh. Nanti mungkin kalau udah selesai, nanti akan saya share. Kalau udah selesai ya, semua kalau kondisinya sudah aman, tidak diacak-acak orang, maka baru saya share. Tapi biasanya untuk para member selalu di-share sih. Saham ini menarik gitu ya. Dan dari 21 trade itu semuanya sukses. Tuh, luar biasa ya, thank you. Toolsnya Wisdom and Invest berkat itulah saya berhasil cuan terus. Tapi memang harus latihan terus ya tentunya. Skill itu kan dibentuk berdasarkan jam terbang juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian jam terbangnya sudah lancar, sudah terbiasa menggunakan toolsnya, maka mudah-mudahan tradingnya pun akan lancar. Ini yang kemarin-kemarin nih, mungkin kalian ada yang pernah lihat sebelum-sebelumnya videonya. Tools Wisdom and Invest tuh enak banget, pakainya sangat mudah sekali. Saya sering share juga di Instagram. Bentuk cara lihatnya tuh bagaimana sih? Tuh, cara milihnya tuh tinggal lihat aja yang ada momentum biru ya. ASA sekarang udah berapa tuh? Coba saya ceknya nih sebelumnya di 575. Coba kita lihat sekarang kayak apa sih? Hmm, Bentar ya. Coba kita cek. Tuh, ini aksesnya lewat Telegram, jadi bisa pakai HP ataupun pakai laptop. Yang penting ada Telegramnya. ASA tuh dari 500 bahkan sudah ke 700-an ya. Jadi mudah banget tinggal cari aja saham yang ada momentum birunya. Kalau sekarang kondisinya sih si ASA udah momentumnya melemah nih. Jadi hati-hati karena biasanya kalau momentum melemah ada potensi dia bisa berbalik arah gitu ya. Yang bagus tuh baru awal-awal dia ketika dia breakout, volumenya gede, ada momentumnya menguat. Nah, itulah sebetulnya titik entry-nya atau cara entry-nya itu seperti itu. Jadi kita tuh bisa terhindar ya ketika masa-masa dia lagi downtrend, momentumnya merah-merah, kita tuh bisa skip saham-saham yang begini. Kita masuknya tuh saat dia sudah jadi bagus aja. Jadi kita bisa entry ketika jalannya tuh lagi naik, jangan waktu jalannya lagi turun. Bukan berarti nggak bisa cuan, bisa juga kita bisa manfaatin setiap dia dead cat bounce ya. Tapi kan capek ya ketika kita salah posisi, salah entry, maka kita akan terseret ke bawah. Tapi kalau kayak begini lagi jalan naik, kita salah posisi pun, misalnya nyangkut di sebelah sini, dia koreksi sebentar, habis itu naik lagi, kita bisa cuan. Karena posisinya tuh dia lagi jalan naik ke atas. Jadi ketika kita nyangkut di saham yang lagi uptrend, itu lebih aman daripada kita nyangkut di saham yang lagi downtrend. Gitu ya, jadi konsepnya seperti itu. Meskipun waktu downtrend bisa juga dipakai tools ini, tapi itu udah yang apa ya namanya advance lah ya, sudah lebih dalam lagi cara penggunaannya. Yang paling simple, yang paling gampang, udah cukup cari aja saham yang ada momentumnya. Kalau kayak kemarin lagi IHSG downtrend, jarang sekali yang ada momentum biru. Jadi gimana dong? Ya udah, nggak usah trading. Sesimpel itu kan. Jadi kita akan terhindar dari saham-saham nyangkut. Kita punya cash besar dan kita bisa entry saat semua saham itu lagi bergerak naik. Kayak kondisi sekarang gitu. Kan enak banget. Contoh lain ya. Tadi kan saya share yang itu. Tuh ASA. Tuh, dari 500 sekarang udah 700-an. Bahkan sudah lewat dari MA 200. Dia support resistnya semua udah dibikinin sama sama sistemnya Wisdom and Invest. Jadi ini udah ada support resistnya. Ini MA 200-nya, angkanya di sebelah sini ya. Kalau yang hijau ini angka closingnya. Yang biru ini adalah angka garis win line. Kalau sahamnya uptrend, dia pasti berada di atas win line terus gitu. Jadi kita bisa patokan juga itu sebagai support.
Ini segitiga hijau, statusnya masih hold. 15% tuh kalau diukur dari sejak dia muncul segitiga hijau ya. Artinya sejak dia berada di atas garis win line. Ini win line ya, garis win. Contoh kayak begini, ini hold 27% tuh diukur dari sebelah sini sampai ke closingannya gitu. Jadi kalau tadi si Asa dalam kondisi terakhir, misalnya kita mau swing nih ya, dan kebetulan kita entry-nya misalnya bagus nih dapatnya bener-bener pas dari sini gitu, maka itu bisa 45%. Tapi kecenderungannya kan memang kita nggak bisa seperti robot ya, nggak bisa seperti sistem. Kita masih manusia, kita entry-nya bisa aja telat. Terus mungkin kita mau averaging up atau kita averaging down. Nah, itu berarti bisa aja, contohnya misalnya tadi jarak sini 15%, ya dikurangi 15, ya oke lah, belasan persen deh. Setidaknya kita bisa nggak dapetin cuannya. Oke, saya mau share yang lain lagi. Tadi selain itu, ini BBTN, ini before, after, tapi ini masih di tanggal yang bulan 4 nih. Sekarang dia udah mau nyampe MA 200 bahkan ya. Tuh itu dari sejak kapan tuh saya share? Dari harganya 930. Sekarang udah berapa? Wah, mudah-mudahan ada teman-teman yang diswingkan dan cuan lebar. Persamaannya apa? Dari yang tadi saya share si ASA, BBTN, semua ada momentum ya. Dan BBTN itu sebelumnya itu downtrend berat. Momentumnya merah semua. Sempat sih membiru tapi akhirnya turun kembali. Dia gagal naik. Kebetulan ya ini kondisi marketnya lagi oke, dia udah bottom banget, sehingga dia bergerak naik bisa diswingkan bahkan sampai ke MA 200 udah di 1200-an ya si BBTN sekarang. Jadi kita bisa terhindar dari kondisi-kondisi market atau saham yang lagi downtrend begini. Kita bisa entry-nya ketika lagi begini aja gitu ya. Trading tuh nggak usah dibuat susah. Trading kita cari yang gampang-gampang aja. Makanya tadi saya juga dari 21 trade bisa 100%. Kenapa? Karena ya menunggu yang kayak begini-gini aja gitu. Nggak usah cari yang susah-susah, ya kan? Hmm, ini ya, contoh ASA before after, BBTN. Ini juga Inco pernah dibahas. Inco sekarang udah berapa tuh? Kita cek ya. Ini dari harga, ini waktu masih harga 2.700-an. Sekarang udah berapa tuh Inco? Coba aku cekin lagi ya. Mana tadi botnya? Inco sekarang udah 3.000. Tuh, dari 2.700 udah 3.000. Lumayan kan ya. Padahal itu entry-nya telat. Harusnya entry-nya sejak kapan? Entry-nya kan dari awal-awal sini. Memang sih awal-awal dia belum ada volume yang cukup nih. Tapi pas di sini ini volumenya mulai meningkat. Itu menarik. Dan itu di-call oleh coach kita juga, yaitu coach Sherlock. Yang tadi saya share ya. Sherlock. Kita panggil dia Sherlock karena dia seperti detektif yang mencari cuan gitu. Makanya kita namain dia nickname Sherlock Cuan. Dia itu dulu orang sekuritas dan memang kerjaan dia adalah spotting saham-saham untuk ditradingkan. Jadi dia memang kerjaan dia sehari-hari adalah trading gitu, full time trading dulunya. Tapi sekarang dia sudah jadi pengusaha dan dia sambil mengisi waktu dia ngelit teman-teman yang ada di room member. Tapi jangan khawatir ya, kalau ada yang tidak suka bergabung dengan komunitas karena mungkin banyak noise, nggak mau terdistraksi, maka bisa ambil yang paketnya tuh cukup tools dan screener aja, chartboard dan screener. Jadi kalian bebas untuk trading secara mandiri gitu. Oke, oke, kita langsung masuk ke IHSG. Kita mau bahas dulu. IHSG kan prinsipnya sama ya. Ketika dia ada momentum, apalagi ada volume. Kalau waktu itu memang sempat momentumnya membaik, volume bagus, tapi ternyata gagal. Ya waktu itu kan banyak ya hal-hal yang terjadi. Tapi sekarang sih ini mumpung karena si Trump dengan China lagi akur selama 90 hari, makanya kita diuntungkan juga nih. Kondisi marketnya jadi menarik, jadi bagus.
Mudah-mudahan masih bisa. Tapi ini lagi menguji MA200, di mana waktu sebelumnya itu gagal. Waktu sebelumnya cuma break sebentar, habis itu kembali turun ke bawah. Jadi ini bisa aja dia break, habis itu kembali turun ke bawah. Momentumnya sih masih ada ya. Volume udah mulai membesar di area resist. Takutnya ini udah mulai banyak yang taking profit nih. Coba kita cek dulu secara weekly. Kita cek resist weekly-nya dulu. Wah, weekly-nya ada momentum biru menarik banget ya. Mudah-mudahan bisa lanjut nih. Ini kalau lanjut lagi maka bisa ke resist yang di sebelah sini. Ini ada angkanya juga nih, area 7.300-an ya. Kalau dia break, dia harus menguji MA200 di daily dulu. Kita kembali ke chart daily. Ini ada resistnya. Kalau dia break, maka akan menuju ke resist 7.300 ya di area sana. Atau bahkan sampai ke 7.485. Ya, mudah-mudahan sih nyampe ke sana. Tapi kita jangan terlalu optimis dulu. Karena biasanya ketika marketnya lagi optimis banget, justru di sanalah kita harus berhati-hati. Artinya ketika marketnya sudah sangat optimis, di sanalah market akan koreksi. Biasanya seperti itu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu agresif lagi. Ini justru sudah saatnya kita pasang trailing stop, dikawal. Kalau tiba-tiba ngedrop, biasanya dropnya lumayan. Karena naiknya pelan-pelan, biasa ngedropnya kenceng. Jadi harus hati-hati. Biasa bulan-bulan ngedrop itu di Oktober ya, Halloween biasa aku ingatnya nih. Ini bulan 5 Juni, Juli, Agustus, habis itu di Oktober. Bulan-bulan Oktober itu biasanya Halloween itu nuansanya emang cukup Halloween juga gitu. Nanti baru oh Novembernya juga jelek sampai ke Desember baru mulai 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 oke tuh. Desember sampai Januari baru mulai kembali lagi ya Santarelli, eh, sama Januari Effect biasanya begitu. Kalau chart yang ini, jadi kita kan punya banyak chart. Cuma memang kita pakainya yang paling utama itu chart win, yang ini, sama yang ini. Yang ini tuh foreign flow. Biar kita bisa lihat kira-kira sahamnya tuh ada inflow apa enggak sih. Nah, pernah saya share juga di Instagram tuh contohnya kayak Antam sama BRIS ya, yang foreign flow-nya tuh gede gitu. Cara bacanya, kalau oren-oren itu artinya foreign net sell atau jualan. Kalau ijo-ijo foreignnya net buy. Sini ada inflow lumayan besar. Udah berapa hari ya? Kalau waktu itu memang cuma sekali, ya 3 hari lah. Tapi cuma satu yang paling gede di atas rata-rata. Ini tuh rata-rata. Ini mulai naik nih. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi cukup oke. Pasti akan ada koreksi. Jangan khawatir. Justru saat koreksi itulah kita berkesempatan ya untuk mencari titik entry lagi gitu. Yang mungkin ketinggalan cuan, nah pasti pada berharap nih akan koreksi. Dan di sanalah kesempatannya, jangan sampai ketinggalan kesempatan lagi. Karena jarang-jarang koreksi yang sedalam ini, kayak waktu itu yang sampai IHSG kena trading halt, itu jarang-jarang banget. Biasanya tuh fase koreksi ya, kalau fase koreksi kecil 2 tahunan, lalu ada di 5 tahunan, bahkan sampai di 10 tahunan. Jadi kalau yang 2 tahunan itu koreksi-koreksi kecil lah. Nah ini udah lagi mau masuk fase uptrend nih, dan mudah-mudahan bisa sampai all time high lagi, mudah-mudahan. Makanya kita mau ngecekin Big Bangs-nya, karena tentu IHSG all time high biasanya didorong oleh blue chip yang seperti Big Bangs. Contoh BRI ya, BRI, BRI itu momentum, momentum. Nah, kita bisa cari entry-nya tuh saat-saat momentum lagi begitu. Kita bisa pakai time frame weekly juga untuk tahu kondisi weekly-nya bagus gak sih? Karena kalau daily, weekly bagus artinya panjang ya. Weekly-nya kalau bagus berarti akan jalannya panjang.
Kita mulai dari BBRI dulu. BBRI yang daily dulu ya. BBRI daily, sini ada MA200, dia akan menguji. Momentumnya memang lagi menjadi biru tua, memang agak melemah. Semua lagi kondisinya udah mulai mendekati resist, jadi hati-hati aja. Dan dia meninggalkan banyak gap juga nih. Di sini ada gap, di sini ada gap gitu ya. Tapi itu didukung sama inflow dari foreign. Waktu itu inflow foreignnya kenceng banget. Ini lagi menguji area resist. Kalau koreksi, justru itu kesempatan untuk entry kalau ada koreksi. Tadi weekly-nya mana ya? Weekly. Tuh secara weekly dia juga bagus karena dia break nih. Break dari downtrend channel-nya. Mulai ada momentum, jadi berpotensi untuk menguji resist MA200 secara weekly. 4.640. Buat kamu-kamu yang masih nyangkut di area sana, don't worry ya. Mudah-mudahan segera akan nyamperin ke situ tuh. Jadi di sini ada fase uptrendnya, mudah-mudahan di sini juga menjadi fase uptrendnya. Nanti kalau koreksi, itu kesempatan untuk entry bagi yang belum punya. Oke? Soalnya di sini ada potensi jadi bullish divergent. Jadi yang punya barang bawah 3.500 dah hold aja lah. Barangkali ya dia balik sampai 6.000, 7.000 artinya kalian sudah beggar 100%. Oke. Hmm, mana nih? Kita cek foreign flow. Oh ya, udah ya. Tadi udah saya share juga ya foreign flow-nya ya. Oke. Lalu BCA. Yang kedua Big Bang kita bahas BCA. Tuh. Kan enak ya kalau kita entry-nya tuh saat lagi ada momentum dan kita swingkan aja gitu. Ini masih cakep BCA-nya. Berpotensi uji MA200 di 9750. Udahlah hold aja. Apalagi kalau yang punya barangnya di area 7 ribuan ya. Jarang-jarang belum tentu juga akan balik lagi ke situ gitu. Dia koreksi pun mungkin nggak banyak-banyak banget. Kita cek weekly-nya, weekly-nya juga udah breakout. Kalaupun koreksi, biasanya dia akan koreksi ke area MA200 atau ke garis win line juga nih. Ini berhimpitan, berpapasan soalnya. Jadi koreksi pun mungkin maksimal di area 8650, 8700 ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana kalau yang belum punya barang. Tapi kalau dia koreksi minor, mungkin di sini doang nih, di area 9000, 9075. Foreign flow-nya dari BCA, ini ada inflow tuh. Cakep kan? Cuma memang lagi di area resist aja. Jadi kalau koreksi itu wajar banget, apalagi dia meninggalkan banyak gap. One day mungkin bisa aja akan ditutup suatu hari. Mungkin ya. Lanjut, jadi Big Bangs-nya masih oke, memang sudah lagi di area resist kebanyakan, IHSG-nya juga lagi di resist, kalau koreksi itu sangat wajar banget. Kita mau cekin BMRI, momentumnya masih menguat, dia yang paling jauh nih jaraknya dari MA200. MA200 di 6.050 sampai 6.100, jadi mudah-mudahan akan ke sana si BMRI. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga menarik, udah break dari downtrend channel. Mudah-mudahan bisa lanjut sampai 5775 atau bahkan ke area 6000 yang tadi MA200 secara daily. Foreign flow ini juga udah mulai mulai menarik ya. Ada inflow dari foreign walaupun belum signifikan banget karena kalau cuma segini mah kecil sebenarnya ya. Foreign itu biasa kalau entry itu pasti gede jumlahnya. Jadi kalau inflow foreign itu rutin, potensi untuk mencapai all time high lagi di Big Bang itu sangat besar. Setelah BMRI, BBNI. BBNI
sama menarik juga, ada momentum ya, sudah mulai momentum-momentum. Sebelumnya merah-merah, merahnya tebal-tebal, sekarang udah mulai ada momentum, 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 dan dia bergeraknya mulai tertahan, mulai area sideway. Jadi mudah-mudahan dia bisa menguji MA 200 juga di area resist 4750 sampai 4800. Kita cek juga weekly-nya. Resist weekly. Oh, ini lagi pas di resist channel nih. Kalau break 4600, 4775 atau 4800 lah. Kita buletin aja angkanya ya. Sini ada penguatan momentum. Mudah-mudahan dia jadi bullish divergence. Mudah-mudahan dia break. Bisa menguji sampai resist 5000-an tuh. Mudah-mudahan ya. Kayak di sini kan ada fase minor up-nya nih. Nah, paling nggak segitulah. Mudah-mudahan. Jadi jangan khawatir ya, yang nyangkut-nyangkut di atas, mudah-mudahan segera dijemput. Lalu foreign flow-nya, ini mulai juga, walaupun nggak segede BMRI dan BBRI, tapi oke lah. BCA juga, tapi kecil-kecil ya, kalau BCA cukup, tapi rutin gitu. Oke lah semuanya, mirip-mirip 11-12 semua Big Bang. Selanjutnya yang agak beda ini BTPS. Nah, BTPS saya pernah share di mana ya? Saya lupa pernah share gak ya? Entah di IG atau di YouTube sebelumnya, saya lupa deh. Di sini nih titik entry-nya. Ketika candle-nya besar banget, volumenya gede banget, momentumnya sudah mulai menguat banget. Jadi harusnya di situ entry-nya. Kalau dari sinyal win sih udah jauh banget ya, karena dia segitiga hijaunya di sini. Cuma memang sifatnya itu belum valid. Belum valid tuh belum terkonfirmasi banget. Nah, tapi kalau ada yang spek buy di sini dan sabar sekali gitu ya, nggak pernah di taking profit, ini sudah 45%, 46%. Kalau telat ya oke, berarti belasan persen pun nggak masalah sebenarnya. Ini udah mulai melemah untuk BTPS momentumnya, jadi hati-hati ya yang udah punya, watch out saatnya pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana? Sebenarnya area 1250, 1230 itu cocok untuk jadi area trailing stop. Jangan pas-pas lah, kasih toleransi deh. Kalau misalnya kalian udah entry dari bawah banget, maka di 1220 misalnya. Itu oke gitu untuk jadi trailing stop. Artinya di bawah 1230 ini ya. Karena kalau jebol dari bawah situ, jebol ke bawah situ, maka dia sudah patah trennya. Dan biasanya kalau sudah muncul segitiga merah, ini kayak gini ya. Jadi kalau dia breakdown dari garis win, maka dia muncul segitiga merah dan di sini statusnya sudah sell. Biasanya kalau swing mengikuti itu juga boleh. Jadi bebas. Walaupun kadang-kadang dia breakdown muncul segitiga hijau, segitiga merah, dia tuh nggak selalu langsung turun. Kadang-kadang tuh dia misalnya jebol ke sini ya, dia sideway dulu. Jadi diberi kesempatan nih buat yang mau kabur masih bisa kabur sell on strength gitu. Jadi hati-hati ya, sudah saatnya pasang trailing stop nih kalau BTPS. Kita mau ngecekin Pegas. Soalnya kan waktu itu ada yang nanya Pegas. Aku mau lihat update-nya nih. Kira-kira bagaimana kondisinya. Saya lupa di YouTube yang kemarin bilangnya apa ya. Waktu itu kondisi Pegasnya lagi di mana ya. Coba yang waktu itu punya Pegas silahkan komen lagi dong di bawah. Waktu itu saya bilang apa ya. Karena dia kan kemungkinan tertahan di sini tuh. Ada MA 200 ternyata dia nggak ke sana. Dia kembali naik lagi. Oh ya, saya ingat waktu itu saya bilang Pegas tuh ada dua gap. Ada gap di bawah, ada gap di atas. Entah mana duluan nih yang mau ditutup sama dia. Jadi kalau misalnya kuat untuk averaging, maka silakan di averaging. Karena masih ada kesempatan untuk nutup gap atas. Ternyata benar ya, ini nutupnya gap atas duluan. Nah, kalau udah cuan, maka jangan lupa untuk mulai cicil jual. eh ini mau closingan hari ini sih masih cakep ya. Dia kalau candlenya candle bullish, volume gede. Cuma kadang-kadang dia memang suka kasih kejutan nih. Kayak di sini kan candlenya candle hijau gede, volume gede, tapi besoknya candle merah gitu. Jadi harus hati-hati. Ini ada resist lagi di area 1770 sampai 1800. Tuh enaknya pakai win. Dia support resistnya tuh udah dikasih lihat gitu. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi, Ci support di mana, resist di mana.
nggak perlu nanya siapa-siapa, bisa trading secara mandiri. Oh, ini supportnya, ini resistnya. Mungkin awal-awal butuh kita pandu dulu, jadi nggak apa-apa, kita bisa pandu, kita bisa ngajarin, begini loh cara pakainya, begini cara analisanya, begini cara bikin trading plan-nya. It's okay. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, maka kalian bisa trading secara mandiri, bisa mengambil keputusan secara lebih cepat. Daripada kalian belajar manual ya. Kalau belajar manual, kalian harus lebih kompleks, lebih ribet. Setidaknya dengan menggunakan Chatwin, itu mempersingkat cara belajar kalian lebih efektif dan lebih efisien. Jadi lebih singkat lah intinya. Yang tadinya mungkin kalian kalau belajar secara manual itu butuh 4 tahun. Aku dulu belajar manual loh dan aku butuh 4 tahun untuk bisa profit konsisten. Tapi dengan sejak aku udah mulai memperdalam tools Win ini, kan dulu waktu itu bikin Wisdom Manifestnya di tahun berapa ya? Tahun 2020 saat masa COVID tuh. Jadi sebelumnya itu aku tuh ya berjuang gitu, kerjainnya secara manual analisanya. Sejak sudah ada tools Win, aku perdalam, sudah terbiasa, baru bisa profit konsisten. Jadi memang butuh jam terbang juga. Lanjut Inko. Tadi kan ada yang nanya Inko. Tuh Inko ya, momentum waktu itu entry-nya tuh pasti sebelah sini. Ketika dia breakout, volume gede, momentumnya kembali menguat dan memang sebenarnya udah ada momentum sejak di sini ya. Cuma belum konfirmasi dengan volume aja. Jadi kita waktu itu menunggu konfirmasinya tuh setelah dia ada volume. Walaupun telat, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Ini masih oke, masih menguji resist 3020 sampai 3100. Kalau dia break, maka berpotensi banget ke MA200 di 3400 sampai 3500 tuh ada resistnya ya. Yang tadinya merah-merah momentumnya, sekarang udah biru-biru. Mudah-mudahan sih lancar deh. Oh, support deh saya kasih tahu juga ya. Karena kalau jebol support jadi kurang oke. Support di 2780 sampai 2710. Selama di atas itu masih oke. Kalau jebol berarti jadi bahaya. Lanjut PTPP. Cuma kalau ini kayaknya udah telat ya. Ya rata-rata saham-saham sekarang udah telat sih masuknya. Karena harusnya dari sejak awal-awal dia muncul momentum biru. Nah ini sebenarnya saham-saham yang dari tadi saya bahas itu masuk ke dalam screener. Cuma saya pilih aja secara random. Kalau misalnya teman-teman mau cari saham yang lain, maka silahkan aja. Mudah-mudahan sudah punya akses ya ke Wisdom and Invest. Tapi kalau belum punya, don't worry. Nanti saya share sekilas. Cuma screenernya kita tuh nggak semua yang ada momentum. Kadang-kadang dia tidak ada momentum atau kayak begini si PTPP itu sudah lama. Jadi biasanya saham yang masih bagus dia masih masuk ke dalam screener itu gitu loh. Jadi bukan yang pertama kali muncul. Bisa aja dia udah seminggu 2 minggu di dalam screener itu gitu. Dia ada terus muncul terus. Nanti deh ya belakangan saya share screenernya supaya kalian screenshot. Sekarang PTPP dulu, ini masih oke, masih bagus, lagi menguji resist. Supportnya di garis win line 418 sampai 414. Jadi kalau dia jebol, jadi kurang oke ya, patah trennya gitu. So far momentum masih oke, cuma udah mulai agak melemah nih. Udah agak mulai melemah, jadi harus hati-hati ya. Resistnya kalau dia break lagi menuju 496 sampai 525. Ini pernah saya share juga loh di Instagram PTPP, Adi, terus apa lagi ya? Waktu itu sempat PNLF, tapi sebelum dia jadi jelek, begitu dibanting udah jadi jelek itu. Hmm, kita lanjut setelah PTPP. Tadi support udah, resist udah ya PTPP-nya ya. Cuma memang udah bukan area entry lagi sebetulnya. Raus. Raus juga, tuh kan.
Area entry-nya semua rata-rata udah jauh banget. Harusnya dari area bawah, dari awal-awal dia muncul momentum, ketika dia breakout, mulai ada volume gitu ya. Ini udah mulai menguji area resist 480, terus takutnya ada corporate action kayak dividen RUPS. Coba dicek kembali ya masing-masing saham-saham yang teman-teman punya. Kadang-kadang kalau dia udah menjelang RUPS-nya atau dia menjelang dividen, dia bisa tiba-tiba ngedrop jatuh. Oke, resist 480, 505, supportnya itu win line di 440. Jadi kalau dia jebol ke bawah 440, jadinya sudah patah tren dan goodbye. So far sih masih oke ya, dia naik, candlenya bagus, volume masih gede, momentumnya masih biru. Mudah-mudahan masih lanjut nih menguji resist yang tadi saya sebut. RALS, SMDR, kan kelihatan ya. Ini sebelumnya nggak ada momentum biru ada sempet tapi nggak gede-gede banget, volumenya nggak gede banget. Di sini udah mulai tuh volumenya meningkat dan momentum meningkat. Jadi cari ya saham-saham yang kayak begitu. SMDR juga yang tadinya momentumnya merah-merah masih downtrend gitu ya, momentum merah masih downtrend. Sempet sempet ada momentum tapi kena bantingan nih di sini. Candlenya candle jelek, candle buangan tuh, candle jarum begitu. Itu artinya banyak sellernya. Nah, di sini kali ini dia berhasil breakout dari MA200. Momentumnya juga semakin menguat, volume semakin menguat. Mudah-mudahan masih lanjut karena closingannya sih bagus ya. Candle bullish, volume gede, momentum menguat. Mudah-mudahan lanjut sampai 332 itu ada area resistnya. Support 292, 280, 270. Itu support-supportnya. Lanjut, selain SMDR, INKP. INKP entry-nya tuh harusnya sejak di area-area sini lah ya. Cuma memang volumenya nggak gede-gede banget. Dan dia masih di bawah MA200, jadi harus hati-hati juga. Seingat saya harga pulp paper juga nggak bagus-bagus banget ya. Jadi kenaikannya kayaknya sifatnya hanya sementara nih. Resist di 6325, 6.600, 6.775 sampai 7.000. Ini ada MA200 tuh, dekat-dekat 7.000. Jadi harus hati-hati, dia akan menguji dulu resist-resistnya, mungkin pergerakannya akan mulai melambat nih, nggak kayak sebelah sini ya. Sebelah sini kan kenapa dia kenceng? Karena nggak ada resist-resistnya. Biasa sering kita sebut itu kopongan. Jadi kopong nih, kosong nih gitu ya. Nggak ada garis-garisnya, nggak ada resist-resist kuat. Ini juga kalau break nih, kopong nih. Tuh, kan nggak ada garis-garis tuh. Sedangkan kalau di sini kan banyak ya resistnya ya. Nah, itu biasa menandakan sering eh, supply and demand lah. Sering kalau di atas ya berarti dia area supply gitu. Sering ada yang jualan gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa lanjut terus. Supportnya tadi di 5.700. Next, Tekim. Tekim kurang lebih sama 11-12 lah sama INKP. Ini lebih dekat lagi nih ke MA200 yaitu 6175 dan 6300. Itu resist-resistnya 6175, 6300 sampai 6350. Support di 5675 kita buletin lah, kebuletin agak ke bawah ya karena apa? Kita kasih toleransi gitu. Kadang-kadang kan dia suka bikin jarum ke bawah habis itu naik lagi. Jadi kita bikin di 5.600 itu area support. Ini ada angkanya nih 5.600. Kalau dia jebol artinya sudah tidak oke lagi. Karena artinya sudah patah trennya ya. Ini sih masih oke, masih bagus. Closing candle bullish, volume gede, momentum masih ada. Mudah-mudahan lanjut nih ke MA200. Oke, tuh kan sebelumnya downtrend, merah-merah. Ini kan momentumnya bagus ya. Jadi kita bisa pilih untuk entry di saat-saat seperti itu. Jangan terlalu cepat entry-nya. Kita bisa entry di saat yang tepat. Walaupun tidak harga terbawah, misalnya kita nggak entry paling bawah begini gitu ya. Karena dia belum ada momentum biru. Gak apa-apa. Yang penting kita nggak terjebak atau terseret ke bawah.
kita ikut arus ketika dia naik. Jadi jangan ikut arus pas ke bawah nanti keseret gitu. Itu aja dari saya, udah 12 saham kita bahas. Kalau masih ada saham yang mau ditanyain, silakan ya drop di kolom komentar. Nanti hari Rabu kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sangat berterima kasih teman-teman yang setia nontonin YouTube ini. Silakan kalau mau kasih kritik dan saran yang membangun, mudah-mudahan YouTube ini bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Thank you semuanya. Semoga semua teman-teman tetap sehat dan semoga cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and bye-bye.